welcome to my channel Ona. Selamat siang teman-teman, apa kabar teman-teman semua? Pasti baik-baik aja ya. Sebelum kita lanjut di videonya, teman-teman jangan lupa subscribe, like, and comment. Terima kasih. Lanjut yuk nonton videonya. Oke, teman-teman, saya udah buat seperti begini. Teman-teman bisa lihat sendiri, saya tulis kecil-kecilan seperti ini dari kertas warna-warni. Oke, teman-teman bisa lihat sendiri, ini kertas banyak didapat di toko-toko buku. Teman-teman bisa menggunakannya dengan cara melipat ya, dan mengguntingnya. Oke, sisa yang di atasnya ini kita bisa pakai untuk tulis belanjaan yang kita mau beli biar nggak kebuang gitu loh. Kalau kita mau ke pasar atau kemana, kita bisa tulis di kertas ini. Oke, dan caranya seperti ini teman-teman. Teman-teman bisa lipatin. Ups, jatuh dah. Oh, jatuh lagi. Oke, sorry teman-teman. Jadi caranya seperti ini. Teman-teman bisa lipat kertasnya seperti begini, dikasih rapi, lalu digunting. Teman-teman, seperti begini kita gunting. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri kan, gak kebuang kertasnya yang di atas. Jadi bisa dipakai lagi untuk hal yang kita butuhkan. Oke, kita gunting untuk buat rapi, dan kita akan membuat pola. Menurut teman-teman pola apa aja ya teman-teman mau buat, bukan berarti harus teman-teman ikutin saya, terserah teman-teman. Ini teman-teman, polanya saya sudah buat seperti begini, dan saya tempel di tengah amplopnya. Terserah teman-teman mau cari kedudukan untuk tempel kertasnya di mana menurut teman-teman yang bagusnya ya. Teman-teman, ini saya sudah buat untuk tabungannya. Kita lihat ya, uang tabungan ojek suami 10.000 tiap hari, hasil ojek suamiku setiap hari, sama uang jajannya kakak. Jadi saya bikinnya begini biar kita tahu satu hari itu kita bisa tabung berapa teman-teman. Kayak sekarang kita mau hitung uangnya dulu untuk ditabung 20, 40. Tapi sebelumnya teman-teman harus rapiin biar rapi itu loh, jangan kusut. 5.000. Oke, 5.000 lagi, 5.000 lagi, 5.000 lagi. Oke, apa ya, 20, 40, 50, 60. Oke, ini teman-teman suami saya udah ambil 15.000 duluan untuk uang bensinnya dia, sama ada saya tadi udah ambil 10.000 duluan untuk saya tabung dan bikin di sedotan biar rapi. Ini sebentar saya ambil dulu ya teman-teman. Oke, soalnya sudah di dalam tas. Nah, kayak gini teman-teman, saya udah buat pakai sedotan, jadi udah rapi begitu, biar nggak terlalu kebanyakan pul. Ini hitungnya 50, 60, 70 tambah 15.000 yang tadi suami saya ambil, jadi 85. Begitu teman-teman. Ada juga suami saya udah ambil 35 untuk beli ikan.
Jadi sisanya yang segini yang dia kasih. Nanti ada pembukuannya teman-teman, nanti saya jelasin ya buat teman-teman semua bagaimana. Oke, kita rapikin dulu biar mau dimasukin ke dalam amplop teman-teman. Rapikan biar rapi, baru deh dimasukin teman-teman. Ini saya udah rapiin yang 10.000 untuk mau dimasukkan di tabungan hasil suami saya. Salah, maksudnya di uang tabungan suami saya setiap hari 10.000. Ini udah saya rapiin dan saya masukin ke amplopnya biar kalau tiba-tiba dia butuh bisa dia pakai dari uangnya teman-teman, tanpa dia harus minta dari saya lagi. Oke teman-teman, sekarang kita pisahin, kita simpan yang lain lagi. Oke, ini yang untuk 40.000 teman-teman, saya memasukin di hasil tabungan suami saya kayak gini teman-teman, biar kita tahu gitu loh hasil ojek suami kita dalam 1 bulan itu berapa teman-teman, dan apa yang kita bisa butuhkan dalam rumah tangga kita bisa pakai uang ini. Kalau memang nggak dipakai atau masih ada untuk kebutuhan kita, ya kita bisa tabung lagi dan bisa untuk kita belanja yang lain yang sangat-sangat kita butuhkan teman-teman. Ini 40 ya teman-teman, saya masukin. Sekarang 10.000 ini untuk uang jajan anak saya, biar dia bisa belanja apa yang dia inginkan. Tetapi saya lebih hati-hati karena memberikan uang kepada dia, jadi paling 2.000 dalam 1 hari, dan sisanya itu saya tabung hingga dia mau minta untuk beli mainannya dia atau beli kebutuhan sekolahnya dia, saya bisa pakai teman-teman untuk belanja pakai uangnya dia, dan dia nggak pakai uang kita. Oke teman-teman, aduh maaf agak kebalik tempelnya tadi, nggak apa-apalah, intinya udah ada niat yang baik buat anak kan lebih baik gitu teman-teman. Ini terakhir buat saya teman-teman, yang tadi 10.000 yang saya udah buat pakai sedotan. Oke, ini untuk uang jajan saya teman-teman. Oke teman-teman, sebentar ya, ada saya punya yang saya tabung udah duluan, udah dari tanggal 1. Ini saya biasa per tanggal, jadi kalau misalnya 1.000 dari tanggal 1, 2.000 tanggal 2 kayak gitu teman-teman, agar kita tahu bahwa cicilan kita dalam 1 bulan itu ada berapa per tanggal. Walaupun hanya seperti itu, tapi saya bersyukur teman-teman, saya bisa diberikan uang jajan buat dari suami walaupun tidak banyak, tapi kita bersyukur teman-teman bahwa kita dihargai sama suami kita dan kita dikasih untuk uang jajan kita. Uang jajan itu bukan hanya anak aja ya, tetapi kita juga membutuhkan. Jadi contohnya kita mau beli lipstik, mau beli apa gitu, kita bisa itu teman-teman, tanpa harus mengeluh kepada suami. Contohnya, yang beli dulu lipstik saya, beli ini beli itu gitu loh. Jadi jangan buat suami kita terbebani. Semasa kita masih bisa menabung, ya kita menabung teman-teman ya, agar kita bisa beli apa yang kita mau. Jangan kita hanya mau boros-boros aja teman-teman. Tuh teman-teman yang masih muda, berusahalah untuk bisa menabung tanpa harus meminta kepada orang tua teman-teman ya. Jangan meminta terus sama orang tua, harus belajar menabung walaupun hanya 1.000. Itu tuh sangat-sangat bagus kalau kita menabung dari yang kecil hingga sampai yang besar, jadi kita gampang untuk belanja apa yang kita mau teman-teman. Oke teman-teman, saya udah selesai buat ini, yang sedotan udah saya gunting biar kalau misalnya kita mau tabung uang itu gampang teman-teman ya. Sekarang ini saya udah tabung uang jajan saya yang saya kasih, suami saya kasih ini ya teman-teman ya, lumayan lah, gak seberapa tapi ya kita bersyukur bahwa kita bisa dapat uang jajan dari suami kita teman-teman gitu. Bagi saya itu lumayan teman-teman. Oke.
Sekarang teman-teman kita mau simpan, tapi terserah teman-teman. Ini saya mau simpan dulu uangnya teman-teman, biar tertata rapi dan nggak berantakan gitu teman-teman. Terima kasih teman-teman. Ini catatan yang saya udah bilang di depan, yang saya akan tunjukin ke teman-teman, dan saya akan jelasin sedikit buat teman-teman apa saja catatan yang setiap hari saya buat setelah pendapatan suami saya diberikan kepada saya. Kayak dari pertama itu tulis tanggalnya sama hasil ojek suami tercinta. Jadi kayak kita semangat gitu. Yang pertama itu udah hasil ojek, kedua tabungan ojek, ketiga jajan anak, keempat itu jajan saya per tanggal 10.000 biasanya. Itu saya udah tanggal 10, jadi satu stepnya 10.000, tapi saya biasanya itu bikinnya itu per tanggal, jadi tanggal 1 ya tanggal 1 1.000, tanggal 2 2.000 kayak gitu. Total semua pendapatan suami saya yaitu 120.000. Itu saya hitung semua dan saya gabung jadi satu teman-teman. Jadi saya bisa tahu gitu loh pendapatan suami itu berapa. Jadi ini pertama hasil ojek suami itu 40.000, ini yang saya udah bagi untuk belanja makan dan lain-lain. Jadi kalau misalnya masih ada kebutuhan, saya masih bisa menyimpan uangnya di atas ini teman-teman. Kayak yang 35.000 di bawah suami saya udah ambil untuk beli ikan. Jadi 40.000 itu saya tabung teman-teman gitu ya. Jadi kita jangan terlalu boros teman-teman. Kedua itu tabungan ojek. Tabungan ojek itu sangat membutuhkan. Kenapa saya bilang sangat membutuhkan? Karena kalau tiba-tiba suami saya ban motornya pecah atau dia mau ganti peralatan motor, kalau uang dari 10.000 kita tabung, dia bisa pakai tanpa dia harus meminta kepada saya lagi. Begitu teman-teman. Ketika jajan anak saya 10.000, bukan berarti teman-teman bilang oh kok jajan anak saya 10.000 banyak banget. Enggak teman-teman, saya hanya tabung itu standarnya 10.000, tapi saya memberikan dia itu satu hari 2.000, jadi sisanya saya tabung. Jadi kalau misalnya dia mau beli peralatan sekolah, beli mainannya dia, kita pakai uangnya dia gitu teman-teman, tanpa harus dia meminta kepada saya lagi teman-teman ya. Jadi teman-teman jangan berpikir yang terlalu jauh gitu. Keempat itu jajan saya. Oke, kenapa saya bikin jajan saya itu per tanggal? Karena kalau saya mau yang satu patokan satu hari itu 10.000 atau 20 kan kasihan. Dia dapat satu hari itu berapa gitu teman-teman. Jadi saya per tanggal aja. Jadi tanggal 1 ya 1.000, tanggal 2 2.000, tanggal 3 3.000, sampai yang saya tulis sekarang tanggal 10 karena pembukuannya ini ya teman-teman ya. Ini yang saya kasih contoh ke teman-teman, ini udah tanggal 10 ke teman-teman. Jadi di luar ini suami saya udah ambil uang bensin sama uang ikan. Jadi yang saya udah tabung, yang saya tulis di atas teman-teman, di luar dari uang tabungan 15 sama 35. Jadi total semuanya uang saya itu ada 120.000 teman-teman. Jadi itulah hasil pendapatan suami saya teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya video dari saya. Untuk itu tetap teman-teman semangat untuk menabung, jangan boros-boros. Untuk itu teman-teman jangan lupa subscribe, like, comment, and share teman-teman. Bye bye, sampai ketemu lagi ya. Bye bye teman-teman.